Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita masih tetap dengan kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada ucapan Al-Imam As-Sabuni. Kata beliau, akhbarana Abu Ali Zahir bin Ahmad, haddatsana Abu Ishaq Ibrahim bin Abdis Samad, haddatsana Abu Mus'ab, haddatsana Malik. Telah mengabarkan kepada kami Abu Ali Zahir bin Ahmad, dia berkata telah bercerita kepada kami Abu Ishaq Ibrahim bin Abdis Samad, dia berkata telah bercerita kepada kami Abu Mus'ab, dia berkata, Abu Mus'ab berkata telah bercerita kepada kami Malik bin Anas rahimana wa rahimahullah. Ini satu jalan, ya. Jadi di riwayat yang akan disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni di bawah ini beliau menyebutkan 3 jalan periwayatan, ya. Jalan yang kedua kata beliau, wa haddatsana Abu Bakar bin Zakaria, telah bercerita kepada kami Abu Bakar bin Zakaria, haddatsana Abu Hatim Maki bin Abdan, dia berkata telah bercerita kepada kami Abu Hatim Maki bin Abdan, dia berkata haddatsana Muhammad bin Yahya, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yahya, qal, Muhammad bin Yahya berkata, wa mimma qara'tu ala Nafi' wa haddatsani Mutarrif an Malik rahimahullah. Kata Muhammad bin Yahya, di antara pelajaran yang pernah aku bacakan kepada Nafi', wa haddatsani Mutarrif, dan telah bercerita kepadaku Mutarrif dari Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Ini jalan yang kedua, iya, jalan periwayatan yang kedua. Yang ketiga kata beliau, wa haddatsana Abu Bakar bin Zakaria, telah bercerita kepada kami Abu Bakar bin Zakaria,
akhbarana Abul Qasim Ubaidullah ibnu Ibrahim ibni Balawai telah bercerita kepada kami Abu Bakar bin Zakaria, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abul Qasim Ubaidullah bin Ibrahim bin Balawai. Dia berkata haddatsana Yahya bin Muhammad, telah bercerita kepada kami Yahya bin Muhammad. Yahya bin Muhammad. Dia berkata haddatsana Yahya bin Yahya, telah bercerita kepada kami Yahya bin Yahya. Qal, dia berkata, Yahya bin Yahya ini berkata, qara'tu ala Malik an Ibn Shihab Az-Zuhri. Aku pernah membaca kepada Imam Malik, ini membaca di hadapan Imam Malik, itu dari Ibnu Shihab Az-Zuhri. An Abi Abdillah Al-Aghar, dari Abu Abdillah Al-Aghar, wa Abi Salamah, dan Abu Salamah, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sanad yang ketiga ya. Ini apa? Jalan yang ketiga. Ya ikhwan, sebelum kita bacakan hadis, Anda ingin jelaskan di sini bahwa memang para ulama itu terkadang mereka dalam menyebutkan hadis itu mereka mencukupkan dengan satu jalan saja periwayatan hadis. Tapi terkadang mereka menyebutkan beberapa jalan periwayatan, baru kemudian mereka menyebutkan hadisnya. Nah, itu diantara keindahan ilmu hadis, bahwa memberikan pelajaran kepada kita bahwa jalan itu atau hadis tersebut itu tidak diriwayatkan dari satu jalur periwayatan, tapi dia punya jalur-jalur periwayatan yang berbeda. Apa faedahnya? Faedahnya adalah bahwa terkadang pada satu jalur periwayatan itu ada sisi kelemahan. Barangkali rawinya agak lemah. Nah, biasanya ketika kita memeriksa satu jalur periwayatan saja, mungkin kita katakan oh hadis ini lemah, tanpa melihat kepada jalur periwayatan yang lain. Namun ketika kita ambil cari, ternyata oh hadis ini yang serupa ada jalur periwayatan yang lain, kita periksa jalur periwayatan yang lain, oh barangkali dia sahih, lebih kuat dari jalur periwayatan yang pertama. Atau mungkin dia memang sama-sama lemah, tapi karena dia sama-sama lemah dari jalur orang-orang yang berbeda, maka sama-sama lemah itu bisa menguatkan dia untuk menjadi sahih. Nah, inilah faedahnya mengumpulkan beberapa jalur periwayatan dalam satu berita, atau satu hadis. Nah, baik. Sampai di sini paham ya? Nah, kemudian sebab itu nanti kita ada, kalau belajar ilmu hadis, kita ada dapat pelajaran tentang hadisnya sahih bisyawahidi karena dia punya syahid-syahid, ada juga sahih karena ada mutabaah, ada riwayat-riwayat yang mengikuti. Iya. Nah, baik. Kemudian kata Al-Imam As-Sabuni dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfiralah. Yaitu kata Nabi, Allah yang maha mulia
lagi maha tinggi, turun pada setiap malam ke langit dunia. Turun pada setiap malam ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, tatkala malam itu telah tersisa sepertiga malam yang akhir. Ini sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam akhir, gitu ya. Nah, kalau kita bagi dia menjadi 1/6, ya mungkin 1/6 yang pertama, 1/6 yang kedua, 1/6 yang ketiga, 1/6 yang keempat, 1/6 yang kelima, 1/6 yang keenam. Iya, ini malam yang sepertiga yang terakhir. Itu Allah Tabaraka wa Ta'ala turun pada setiap malam di sepertiga malam yang akhir. Fayaqul, lalu Allah berfirman, man yad'uni fa'astajibalah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya pasti akan aku kabulkan. Wa man yas'aluni fa'utiyah. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya pasti aku beri. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Dan barang siapa yang memohonkan ampunan dariku, meminta ampun dariku, fa'aghfiralah, niscaya pasti akan aku ampuni. Nah, hadis ini ikhwan adalah hadis yang sahih ya. Dan hadis ini memberikan pelajaran, beberapa pelajaran penting bagi kita. Pelajaran yang pertama, bahwa hadis ini menerangkan kepada kita tentang keutamaan bangun sholat di akhir malam. Ya, itu orang sholat di akhir malam, sholat witir, dia berdoa kepada Allah. Ini waktu-waktu yang sangat utama untuk seseorang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kebutuhannya kepada Allah, meminta keperluannya kepada Allah, mengadu tentang keadaan dirinya dan mengadu tentang keadaan keluarganya, mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Adukan ya tentang istrinya, adukan tentang anaknya, adukan tentang usahanya. Di situ waktu yang paling utama untuk dia mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu mengatakan, man yadu'uni fa'astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan. Wa man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang meminta aku beri. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Siapa yang mohon ampun maka akan aku ampuni. Ini keutamaan pada malam tersebut. Ini faedah tambahan, faedah cabang. Tapi faedah inti daripada hadis ini yang disebutkan menjadi topik pembahasan sehingga disebutkan oleh Imam As-Sabuni dalam bahasan ini adalah menetapkan sifat turun bagi Allah. Sifat apa? Turun bagi Allah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala itu tuh turun. Ya. Turun kemana? Aku turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia, yaitu pada waktu sepertiga malam yang akhir. Ikhwan wa akhwat, di sini ada beberapa pelajaran penting ya. Kita lihat ada komentar para ulama ya, seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani itu di dalam Fathul Bari, beliau ketika menjelaskan hadis ini, Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani beliau berkata, wastadalla bihi ala anna Allah fis sama. Dengan hadis ini menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu di langit. Wa huwa madhabu ahli sunnati wal jamaah, dan itu adalah madhabnya ahlu sunnah
wal Jamaah. Wa khalafa fihim Jahmiyah wa Mu'tazilah. Sementara Jahmiyah dan Mu'tazilah mereka menyelisihi Ahlus Sunnah dalam bab ini. Fa'awwaluhu bimaji'i amrihi aw rahmatihi. Sehingga mereka menakwilkan. Perhatikan ucapan Al-Hafidh. Iya. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan sehingga mereka menakwilkan. Siapa yang menakwilkan di sini? Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mereka menakwilkan dengan maji'i amrihi aw rahmatihi. Yaitu Allah turun itu maksudnya datangnya rahmat Allah atau datangnya perintah Allah. Turunnya perintah Allah atau turunnya rahmat Allah. Itu takwilnya siapa? Mu'tazilah dan Jahmiyah. Wa dhahaba Abu Bakr bin Furaq ila tafriqati bainan nuzuli wal maji. Sementara Abu Bakar bin Furaq dia berpendapat membedakan antara nuzul dan maji, turun dan hadir. Kata beliau, fa'awwalan nuzula biiqbalid dzati. Dia mentakwilkan makna nuzul itu dengan pengertian iqbalid dzat. Itu datangnya zat Allah, hadirnya zat Allah. Wa maji'a bimaji'il amri, dan dia menakwilkan sifat maji datang itu maji'i amri, datangnya perintah Allah. Iya, begitu. Itu takwilnya Abu Bakar bin Furaq. Kata Al-Hafidh, fal awwaluhu wal ashhar. Tapi pendapat pertamalah yang lebih populer. Yaitu pendapat mana? Pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa Allah itu di langit dengan apa? Dalil bahwa Allah turun di sepertiga malam yang akhir. Baik. Itu madhabnya atau penjelasannya Ibnu Hajar. Dari penjelasan Ibnu Hajar ini kita dapati isyarat bahwa Ibnu Hajar sendiri menetapkan bahwa pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah pendapatnya Ahlus Sunnati wal Jamaah yang paling masyhur. Meski beliau memberikan isyarat kepada kita bahwa ada pendapat yang menyimpang yang melakukan takwil, yaitu pendapatnya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Baik. Mafhum ya ikhwan? Itu yang pertama. Yang kedua, Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Al-Fath, Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Jadi Syarah Sahih Bukhari itu ada namanya sama, itu ada dua. Ada nama Fathul Bari karangan Al-Hafidh Ibnu Hajar, ada nama Fathul Bari karangan Ibnu Rajab Al-Hambali. Dua-duanya Syarah Sahih Bukhari. Iya. Namanya juga sama. Baik. Kata Ibnu Rajab, wa amman nuzulu Rabbi azza wa jalla ila sama'id dunya kulla laylah fahuwa min sifatihi allati wasafa biha nafsahu fi kitabih. Adapun turunnya Allah azza wa jalla ke langit dunia setiap malam itu adalah merupakan sifat Allah yang Allah sifatkan pada dirinya di dalam kitabnya. Wa wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan yang disifatkan oleh Rasulullah kepada Allah. Wa huwa nuzulun hakiki yaliqu bi jalalillah, dan sifat nuzul itu adalah nuzul yang hakiki yang sesuai dengan keagungan Allah wa azamatih, dan kebesaran Allah. La yushbihu nuzulal makhluqin, tidak serupa dengan turunnya makhluk. Wa yajibul imanu bihi min ghairi taqayyuf wala tamthil, sehingga wajib beriman dengannya tanpa bertanya tentang kaifiyahnya dan tanpa menyerupakannya. Wa hadza madhhabus salaf jami'ihim. Kata Ibnu Rajab, inilah
madhab seluruh ulama salaf. Madhab seluruh ulama salaf, kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi kalau ditanyakan siapa yang mengatakan akidah yang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat turun, maka kita katakan yang menetapkan itu adalah para ulama salaf. Siapa yang memberikan informasi kepada kita? Ini Ibnu Rajab Al-Hambali. Demikian pula Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari dari madhab Syafi'iyah. Ya, nah. Namun di sana ada sedikit permasalahan ketika membaca keterangan Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Sehingga sebahagian orang kekeliruan dia dalam memahami ucapan Al-Imam An-Nawawi, sehingga dia mengatakan bahwa Al-Imam An-Nawawi mempunyai sikap atau pandangan yang berbeda dalam hal ini. Kita lihat ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, beliau menerangkan, qala al-qadi, berkata al-qadi, al-qadi Iyad. Al-Imam An-Nawawi menukil ucapan Al-Imam Al-Qadi Iyad. Hadal hadith min ahadithis sifat wa fihi madhaban. Hadis tentang Allah turun di sepertiga malam yang akhir pada setiap malam adalah merupakan hadis-hadis tentang yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Wa fihi madhaban, dan di dalam permasalahan ini, permasalahan nuzulnya Allah, itu ada dua madhab, kata Al-Imam An-Nawawi. Ada apa ya kawan? Ada dua madhab. Ahaduhuma, madhab yang pertama adalah al-imanu bihi min ghairi khawdin fi ma'nahu ma'atiqadi bi anna Allah laisa kamithlihi syai'un wa tanzihuhu an simatil makhluqat. Pendapat yang pertama adalah wajib mengimaninya tanpa mempertentangkan maknanya. Wajib mengimaninya tanpa mempertentangkan maknanya. Naam, dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Wa tanzihuhu an simatil makhluqat, dan atau serta mensucikannya dari sifat-sifat makhluk, mensucikannya dari sifat-sifat makhluk. Jadi pendapat pertama yaitu menetapkan dia ya tanpa mempertentangkan maknanya, kemudian meyakini dia dengan keyakinan bahwa Allah itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Sifat itu ada tapi tidak serupa dengan makhluk. Kemudian mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk, mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk. Taib. Itu pendapat yang pertama, madhab yang pertama. Madhab yang kedua kata Al-Imam An-Nawawi, wathani, yang kedua, ta'wiluhu bima yaliqu bih, menakwilkannya dengan makna yang sesuai dengan kebesaran Allah. Nah ini kata Al-Imam An-Nawawi, madhab yang kedua dalam memahami hadis ini adalah menakwilkannya atau menafsirkannya dengan tafsiran yang sesuai dengan kebesaran Allah. Garis bawahi kalimat itu. Kemudian kata beliau, faman qala bihadza, maka orang yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ini, yaitu orang yang berpendapat bahwa dalam hal ini boleh ditakwil dengan makna yang sesuai dengan kebesaran Allah, begitu? Paham ya ikhwan? Maka dia berpendapat, dia akan berpendapat kana al-muradu nuzula rahmatihi wa amrihi wa malaikatihi kama yuqal fa'ala sultanu kada idza fa'alahu atba'uhu bi amrihi. Kalau dia memegang madhab yang kedua,
maka dia akan mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan turun itu adalah turunnya rahmat Allah, turunnya perintah Allah, turunnya malaikat-malaikat Allah. Dia takwil. Paham ya ikhwan? Dalilnya apa? Dalilnya seperti kalau seseorang dia berkata bahwa seorang sultan, seorang penguasa telah melakukan perbuatan demikian, padahal dia tidak melakukannya, tapi dia mengatakan seorang raja telah melakukan perbuatan demikian apabila para wakil-wakil raja itu telah melakukan apa yang diperintahkan oleh raja. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Jadi begini, kalau menteri melakukan suatu perbuatan, Anda mengatakan presiden melakukannya, padahal bukan presiden yang melakukannya, tapi menteri yang melakukannya. Menteri melakukannya atas perintah presiden, begitu. Jadi dia menakwilkan begitu. Maka dia katakan yang turun itu adalah rahmat Allah, yang turun itu malaikat Allah, yang turun itu perintah Allah. Kenapa disandarkan kepada Allah? Karena ini semua terjadi dengan atas perintah Allah. Sebagaimana seorang penguasa dikatakan dia telah melakukan perbuatan itu, padahal yang melakukannya adalah wakil-wakilnya berdasarkan perintah dia. Gitu. Paham ya, ikhwan? Baik. Nah, di sini pada pendapat yang kedua inilah kemudian sebahagian besar orang terkecoh dan mereka menyimpang memilih pendapat ini. Padahal kita lihat ya, kita lihat dari sisi bantahannya. Pertama, kalau sekiranya pendapat yang kedua ini dipegang dan ditakwilkan kepada rahmat, perintah dan malaikat, maka sungguh bantahannya ada di dalam hadis itu sendiri. Bantahannya ada dalam hadis itu sendiri. Kenapa? Karena di situ Rasulullah mengatakan, Allah berfirman apa? Man yad'uni fastajibalah, wa man yas'aluni fa'utiyah, wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Seandainya yang turun itu adalah rahmat, maka pantaskah rahmat mengatakan barang siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan? Atau seandainya yang turun itu adalah malaikat-malaikat Allah, maka apakah malaikat punya kuasa untuk mengatakan barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, barang siapa yang mohon ampun kepadaku akan aku ampuni, barang siapa yang meminta maka akan aku beri? Apakah malaikat punya kuasa untuk itu? Apakah malaikat punya kuasa untuk mengabulkan doa? Apakah malaikat punya kuasa untuk mengampuni dosa seseorang? Maka itu tidak mungkin, mustahil. Itu mustahil. Sehingga seandainya seseorang dia mengatakan, nah ya itu malaikat, dan malaikat yang mengampuni dosa, rahmat mengampuni dosa misalnya, maka itu artinya dia terjatuh dalam kesyirikan. Dia terjatuh dalam kesyirikan. Iya. Nah, mafhum ya ikhwan? Maka dari itu penakwilan yang kedua atau madhab yang kedua yang diisyaratkan oleh Al-Imam An-Nawawi ini adalah madhab yang batil, madhab yang batil. Karena seruan mereka membawa kepada kesyirikan. Seruan mereka membawa kepada apa? Kesyirikan. Mafhum ya ikhwan? Baik. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibalah ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin." Siapa yang lebih sesat daripada orang yang beribadah kepada selain Allah, di mana sesembahan-sesembahan itu tidak mampu untuk mengabulkan permintaan-permintaan mereka sampai hari kiamat. Ya, wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka itu lalai terhadap doa, ibadah-ibadah mereka. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan, dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan-sesembahan itu akan menjadi musuh bagi mereka. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka mengingkari peribadatan yang dilakukan kepada mereka itu. Permasalahannya, doa itu ibadah apa bukan? Ketika seorang berdoa kepada malaikat, artinya dia beribadah kepada malaikat apa bukan? Beribadah kepada apa? Malaikat. Lah Allah mengingkari. Ketika dia berdoa kepada malaikat, dia beribadah kepada malaikat, maka di akhirat malaikat akan mengingkari ibadah yang dia lakukan tersebut. Iya, ikhwan.
Nah, maka tidak mungkin nas ini kita bawakan kepada makna yang dimaksudkan turun adalah turun malaikat. Meskipun secara logika tadi, kalau kita lepaskan nas secara logika itu masih mungkin. Iya, masih mungkin nggak? Kita tinggalkan nas, lalu kita menggunakan logika bahwa yang dimaksud turun adalah turunnya rahmat, turun adalah turunnya perintah Allah, turun adalah turunnya malaikat. Masih masuk logika nggak? Masih. Contohnya, seorang menteri melakukan sebuah perbuatan, tapi dikatakan presiden yang melakukannya. Iya kan? Mafhum ya ikhwan? Tapi kita katakan oke. Secara logika mungkin kita terima. Tapi apakah berdoa itu ibadah atau bukan? Ibadah. Ketika Anda berdoa, di sini nas mengatakan man yad'uni fa'astajibalah. Barang siapa yang berdoa kepadaku niscaya akan aku kabulkan doanya. Maka pantaskah seorang muslim berdoa kepada malaikat? Tidak mungkin dan tidak boleh. Itu termasuk kesyirikan. Kemudian yang kedua, ketika dikatakan ini rahmat, pantaskah rahmat berkata bahwa barang siapa yang meminta kepadaku niscaya akan aku beri? Tidak mungkin. Oleh sebab itu ketika Anda berdoa misalnya, Anda mengatakan begini, ya rahmat, ya malaikat, ya perintah Allah, atau Anda mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Anda mengatakan gimana? Barang siapa yang berdoa dia katakan ya malaikat, ya rahmat, terjatuh dalam kesyirikan apa bukan? Terjatuh dalam kesyirikan. Paham ya ikhwan? Paham ya? Baik. Maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, dengan demikian madhab yang diisyaratkan oleh para fuqaha, sebahagian para fuqaha, di antaranya yang diisyaratkan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa dalam hal ini ada dua madhab. Madhab yang kedua adalah melakukan penakwilan. Kita katakan madhab penakwilan adalah madhab yang batil. Madhab yang apa? Batil. Mafhum ya ikhwan? Baik ya? Nah, kemudian selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahallah, walihadal hadis turuqun ila Abi Hurairah, dan hadis ini mempunyai jalan-jalan yang banyak yang bersambung sampai ke Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi Imam As-Sabuni menyebutkan beberapa hadis, jalur-jalur periwayatan untuk menguatkan hadis tersebut yang di atas ya. Nah, kata beliau, jadi beliau menampilkan kepada kita bahwa bab tentang nuzulnya Allah itu hadisnya itu mutawatir karena saking banyaknya jalur apa? Periwayatan beliau. Lalu beliau menyebutkan beberapa jalur periwayatan. Kata beliau, rawahul Auza'i an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu taala. Jalur periwayatan yang pertama, Al-Imam Al-Auza'i meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir itu Al-Yamami ya. Al-Yamami seorang tabi'in, dia belajar kepada Abu Hurairah dan juga belajar kepada Anas bin Malik. Ya. Dia wafat pada tahun 129 Hijriyah. Yahya bin Abi Katsir. Kemudian yang berikut Abu Salamah. Abu Salamah yang dimaksudkan di sini adalah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, anaknya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu sahabat apa bukan? Sahabat. Anaknya siapa? Abu Salamah yang dimaksudkan ini. Ada rawi itu banyak sekali namanya Abu Salamah. Yang dimaksudkan di sini adalah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Yaitu anaknya sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau tabi'in. Beliau tabi'in. Ya. Dan beliau ini termasuk al-fuqaha sab'ah. Salah satu di antara 7 fuqaha kota Madinah. 7 ahli fikih kota Madinah. Nanti kalau anak tanyakan kepada antum siapa fuqaha sab'ah, antum kota Madinah, antum bingung lagi siapa ya. Nanti fuqahanya Makkah itu siapa, fuqahanya Basrah itu siapa. Tapi ala kulli hal, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu dari 7 fuqaha ahli Madinah, kota Madinah.
Beliau wafat pada tahun 94 Hijriyah. Wafat pada tahun 94 Hijriyah. Guru beliau diantaranya juga adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik. Ini jalan yang pertama. Jalan yang kedua adalah kata Al-Imam As-Sabuni, wa rawahu Yazid bin Harun wa ghairuhu minal a'immati an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah. Itu siapa? Yazid bin Harun meriwayatkan, dan selain beliau dari imam-imam ahlul hadis meriwayatkan dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Riwayat ini hasan. Riwayat yang datang dengan jalur ini nilainya hasan. Kemudian kata beliau, wa Malik aniz Zuhri anil A'rad an Abi Hurairah. Jalan yang ketiga adalah jalan dari riwayat Imam Malik, meriwayatkan dari Az-Zuhri Ibnu Syihab, ya, salah satu rawi Bukhari, anil A'raj. A'raj ini siapa? A'raj itu namanya Abdurrahman bin Hurmuz. A'raj namanya Abdurrahman bin Hurmuz, seorang tabi'in. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah. Jadi A'raj ini beliau itu punya murid juga namanya A'mash. A'raj ini dia Abdurrahman bin Hurmuz, beliau dikenal dengan apa? Panggilan A'raj karena beliau itu pincang. Beliau kakinya agak pincang, maka dikasih nama A'raj. Sama dengan muridnya A'mash, Sulaiman bin Mihran. Dinamakan A'mash itu karena apa? Matanya rabun. Nah, dua orang ini murid dan guru. Gurunya pincang, muridnya buta. Nah, suatu ketika mereka jalan di satu jalan, ya. Jalan, kemudian di jalan itu ada orang duduk banyak gitu. Kata gurunya A'rad, kita jalan lain aja, enggak usah jalan di situ. Kenapa? Gak enak nanti kita jalan mereka ngejek kita, ini kan satu buta satu pincang, mutar aja jalan lain. Kata A'mash, ya biar aja, kalau mereka menghina kita, menggibah kita, kan mereka berdosa, kita dapat pahala. Apa kata Abdurrahman bin Hurmuz ini, A'raj, dia katakan, subhanallah, apakah engkau mau dapat pahala dengan orang lain berdosa? Subhanallah. Apakah engkau ingin dapat pahala dengan cara membuat orang lain berdosa? Coba antum bayangkan, ulama seperti itu kondisi mereka. Kalau kita sekarang boro-boro pikir orang lain berdosa, ya, pikir kita mendapatkan faedah, ya, urusan dosa biar tuh urusan dia. Nah, tapi subhanallah, perhatian mereka terhadap umat Islam, terhadap saudara-saudara mereka, dia selamat dan saudaranya juga selamat, karena itulah konsekuensi dari keimanan, bukti dari keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi man yuhibbu li nafsi. Hakikatnya seseorang dari kalian itu tidak beriman sampai dia mencintai kebaikan yang ada pada dirinya itu ada pada saudaranya. Ya, tentu aplikasinya, hadisnya ringan saja kalau dibaca, antum hafal ini, anak-anak juga hafal. Tapi aplikasinya bagaimana? Sulit aplikasinya. Bagaimana mau menginginkan kebaikan yang ada pada diri Anda, ada pada orang lain, keselamatan yang ada pada Anda, ada pada orang lain. Kita cenderung lebih, yang penting kita selamat duluan, urusan orang lain mau selamat itu urusan dia, kan gitu. Tapi subhanallah, hakikat keimanan itu keselamatan yang ada pada kita, kita inginkan orang lain pun selamat. Kebahagiaan yang ada pada kita, kita inginkan orang lain pun bahagia, ya. Nah, jadi kalau anak boleh bercanda, anak katakan begini, antum suami-suami ini jangan terlalu bahagiakan istri. Kenapa jangan terlalu bahagiakan istri? Nanti bukti keimanan istri itu pingin orang lain bahagia juga sama dia. Jadi dia pengen antum poligami. Jadi jangan terlalu bahagiakan istri. Jangan terlalu antar jemput sana sini, ya, jangan, kasihan.
Karena kalau istri belum bisa nanti menginginkan kebahagiaan itu ada pada orang lain, kan kasihan keimanannya. Jangan protes dulu. Paham ya ikhwan ya. Jadi ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum begitu, karena la yu'minuna ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hakikatnya keimanan seseorang itu tidak sempurna sampai dia mencintai kebaikan yang ada pada dirinya itu ada pada saudaranya. Iya, ada pada saudaranya. Jadi kalau kadang istri masih ngotot gini, suami belum pantas poligami, suami harus sadar diri. Sadar dirinya apa? Itu artinya istri Anda belum bahagia. Jangan paksa. Dia belum bahagia, maka jangan Anda paksa. Anda harus sadar diri bagaimana caranya membahagiakan dia. Ya, nanti kalau dia sudah bahagia, kasih tahu dia hadis. Ya, barangkali dia bisa merenung. Ya. Nah, taib. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa Malik an-Zuhri an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah. Dari Malik, Al-Imam Malik meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah. Sa'id bin Musayyab sudah ma'ruf ya. Sa'id bin Musayyab seorang imam dari kalangan tabi'in. Beliau punya guru itu ribuan sahabat ya. Dan beliau tidak pernah belajar pada tabi'in. Beliau tidak pernah belajar pada tabi'in. Maka sanadnya Ibnu Musayyab ini sanad yang ali, sanad yang tinggi dia ya. Nah, kemudian wa Ubaidillah bin Amr an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah. Ubaidillah bin Amr dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi. Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi ini dia bapaknya itu Abu Sa'id. Nama asli bapaknya itu Kaisan. Nama asli bapaknya Kaisan. Kaisan Abu Sa'id, anaknya kepada Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi. Dia diberikan lakab al-Maqburi itu kepada kuburan di Baqi di kota Madinah, al-Maqburi. Nah, dan dia ini termasuk ahli hadis. Dia ini tadinya mantan budak ya, mantan budak kemudian jadi ahli hadis, jadi ulama besar ya di bidang hadis. Taib. Kemudian Abdul A'la bin Abi Al-Musawir wa Bashir bin Salman an Abi Hazim an Abi Hurairah. Ini riwayat ini wallahu a'lam, belum mampu memecahkan riwayat ini, sanad ini. Nah, di sini menurut sebagian para pentahqiq ini ada rawi yang tidak disebutkan, gugur rawinya di sini. Sehingga ada yang mengatakan di sini ada rawi yang dhaif ya. Di riwayat ini riwayat yang bermasalah. Kemudian rawahu Nafi' Ibnu Jubair Ibnu Mut'im an Abi. Ini riwayat yang sahih. Nafi bin Jubair bin Mut'im dari bapaknya Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im sahabat ya. Nah, anaknya siapa? Nafi. Jadi Nafi bin Jubair bin Mut'im ya. Nah, ini riwayatnya sahih. Kemudian berikutnya Musa bin Uqbah an Ishaq bin Yahya an Ubadah bin Samit. Ya, dari Musa bin Uqbah, dari Ishaq bin Yahya, dari Ubadah bin Samit. Kemudian wa Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik wa an Jabir bin Abdullah. Ini riwayatnya sahih. Wa Ubaidullah bin Abi Rafi an Ali bin Abi Talib. Ini juga sahih. Wa Syarik an Abi Ishaq an Abil Ahwas an Abdullah bin Mas'ud. Ini juga riwayatnya sahih. Wa Muhammad bin Ka'ab al-Quradi an Fadalah ibni Ubaid an Abi Darda. Ini riwayat bermasalah. Riwayat Abu Darda ini riwayatnya bermasalah. Baik. Di sini Al-Imam As-Sabuni menyebutkan jalur-jalur periwayatan ya. Jalur-jalur periwayatan. Sampai kemudian beliau menyebutkan jalur yang lain, yaitu
dari Abu Zubair dari Jabir, ya. Ini juga riwayat bermasalah. Wa an Tariq an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas, ini riwayatnya Hasan. Dari Tariq dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Jadi kalau kita lihat sahabat yang meriwayatkan hadis ini tuh banyak sekali ya. Ada Abu Hurairah, ada Ali bin Abi Thalib, ada Jabir bin Abdullah, ada Ibnu Mas'ud, iya, ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas, ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dan Ummu Salamah. Jadi banyak ya, lebih dari 7 orang sahabat ya yang meriwayatkan hadis tentang nuzul ini. Kemudian kata Al-Imam As-Sabuni, kita selesaikan sanad ini biar besok kita lanjut ke yang lain. An Ummul Mukminin Aisyah wa Ummi Salamah kulluhum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan dari Ummul Mukminin Aisyah dan Ummu Salamah, mereka semua mengambil dari Rasulullah itu bahwa Rasulullah bersabda, yanzilullahu kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqulu man yas'aluni fa'utiyah man yad'uni fa'astajibalah wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam yang akhir. Lalu Allah berfirman, barang siapa yang meminta kepadaku niscaya akan aku beri, siapa yang berdoa kepadaku niscaya akan aku kabulkan, dan siapa yang mohon ampun kepadaku niscaya akan aku ampuni. Fabidzalika kanu yufaddiluna salata akhiril laili ala awwalihi. Sebab itu ulama salaf dulu mereka lebih mengutamakan sholat di akhir malam daripada sholat di awal malam. Ya. Lebih mengutamakan apa? Salat di akhir malam daripada salat di awal malam. Kenapa? Pak Edi, kenapa salat di akhir malam? Makan sahur. Oh, tahajud. Ya, nah. Taib ya. Salat di akhir malam karena di sana ada keutamaan yang banyak. Siapa yang dia berdoa pasti Allah kabul, siapa yang dia minta pasti Allah beri, siapa yang mohon ampun pasti Allah ampuni. Itu janji Allah loh, janji Allah. Jadi daripada antum minta kemana-mana susah, minta kepada Allah di waktu yang afdal. Ya Allah kasih saya fulus, saya butuh uang 10 miliar, saya butuh uang 30 triliun, misalnya, minta kepada Allah. Dunia ini kecil bagi Allah ya. Kalau Allah berhak memberikan apa yang Allah mau ya. Ya, rakaatani minal fajri qabla al fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Iya. Nah. Taib ilahuna ya ikhwan, ini beberapa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.